Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali ya di channel Biko Story. Dan pada video kali ini akan mengisahkan tentang peristiwa yang pernah menggemparkan di tahun 2016, yaitu penemuan seorang wanita di dalam kamar mesnya dalam keadaan tak bernyawa dan kondisi yang sangat memprihatinkan. Sudah berkali-kali dihubungi namun Eno tak mengangkat panggilan. Tak seperti biasa pagi itu ia tak berangkat kerja, juga tak menitipkan pesan atau alasan tak masuk kerja. Eno atau bernama lengkap Eno Farihah merupakan gadis cantik berusia 18 tahun, asal Kampung Bangkir, Desa Pengandikan Lebakwangi, Kabupaten Serang. Di usia yang terbilang sangat muda, Eno sudah bekerja sebagai karyawati di pabrik PT Polita Global Mandiri atau kerap disingkat PT PGM yang ada di wilayah Dadap, Kosambi, Tangerang. Menilik dari pengakuan teman kerjanya, Eno dulunya pernah bekerja di tempat tersebut. Tak dijelaskan kapan, namun dikatakan Eno dulunya pernah keluar, kemudian kembali melamar di November 2015 dan langsung diterima kembali karena memang dulunya Eno bekerja dengan baik dan tidak memiliki catatan yang buruk. Dulunya Eno di pabrik 1. Kini ketika kembali masuk ia ditempatkan di pabrik 2. Di pabrik tersebut Eno bekerja sebagai seorang operator dengan dibantu seorang helper. Sekedar informasi, PT PGM adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur plastik. Dan terkait dengan tempat tinggal Eno selama bekerja, rupanya ia tinggal di dalam mes yang telah disediakan. Mes yang terletak di Jalan Raya Prancis Pergudangan 8 Dadap. Meski diberikan kamar masing-masing, namun tentunya tinggal di mes bersama karyawati lain membutuhkan penyesuaian. Bahkan untuk Eno yang sebelumnya pernah bekerja di perusahaan tersebut, tetap ada konflik-konflik kecil antara ia juga pekerja lain. Salah satu kesalahpahaman adalah ketika ia sedang tertawa bersama teman-temannya. Ketika itu ada karyawati lain yang lewat dan tersinggung dengan Eno yang tertawa, mengira ia sedang diejek. Dari situlah timbul pertikaian. Eno pun sempat diseret dan diancam. Meski demikian, di mata teman-teman pabriknya, kebanyakan mengenal Eno adalah orang yang baik dan ramah. Salah satunya adalah pengakuan dari seorang bernama Ita yang mengatakan Eno adalah anak yang baik, supel dan juga manja. Sementara pekerja lain mengatakan Eno adalah orang yang ramah dan suka bercanda. Memiliki paras yang cantik membuat Eno kerap digoda oleh pekerja di pabrik, termasuk helper yang sering menemaninya. Bahkan beberapa pria menyatakan perasaannya, namun Eno kala itu tak begitu menggubrisnya. Kembali ke awal cerita ketika Eno tak masuk kerja. Sudah 3 orang mencoba untuk menghubungi Eno, namun tak ada satupun panggilan yang diangkat. Maka pergilah mereka ke kamar mes milik Eno. Dan anehnya sesampai di sana, kamar Eno kala itu terkunci, namun digembok dari luar. Dari situlah mulai timbul kecurigaan. Mereka pun memanggil karyawan pria untuk membuka pintu. Pintu pada akhirnya berhasil dibuka. Namun yang membuat syok, para pekerja menemukan Eno sudah tak bernyawa, dalam keadaan tanpa busana, dengan sebuah cangkul di bagian bawah. Hal itu membuat sebagian orang yang melihat mengalami syok berat. Tak lama setelahnya polisi datang untuk melakukan evakuasi dan penyelidikan. Petugas menemukan bahwa HP milik Eno sudah hilang. Dari situlah kepolisian mencoba untuk melacak keberadaannya, juga mengumpulkan informasi orang terdekat yang terakhir bersamanya. Tak membutuhkan waktu lama bagi polisi. Keesokan harinya di tanggal 14 Mei 2016, orang yang pertama ditangkap adalah Rahmat Alim atau dipanggil Alim, remaja berusia 15 tahun yang masih duduk di bangku kelas 2 SMP. Alimlah yang membawa HP milik Eno. Ia pula merupakan pacar dari Eno. Saat ditangkap, Alim mengaku melakukannya sendiri, namun polisi tak percaya begitu saja. Dan setelah diselidiki, ada 2 orang lain yang juga ternyata melakukan kontak dengan Alim. Mereka adalah Rahmat Arifin alias Arif, berusia 23 tahun. Dan yang terakhir adalah Imam Harpiadi, atau kerap dipanggil Imam, berusia 23 tahun. Keduanya langsung diringkus dengan cepat oleh polisi. Tak ingin berlama-lama, polisi langsung menggelar prarekonstruksi di tanggal 15 Mei 2016 dengan tujuan mengumpulkan informasi dari kejadian inti, yaitu ketika mereka melakukan aksi keji kepada Eno. Dari sinilah terungkap apa yang terjadi di malam kejadian. Sekedar informasi,
Ketika prarekonstruksi dilakukan, hampir saja ketiga pelaku dikeroyok oleh massa. Semua dimulai dari Eno yang berpacaran dengan remaja bernama Alim, remaja laki-laki yang lebih muda 3 tahun dari dirinya. Setelah sebulan berpacaran hanya dengan saling SMS, di tanggal 12 Mei 2016, pukul setengah 12 malam, keduanya janjian untuk bertemu di kamar mes milik Eno. Karena mes tersebut hanya untuk wanita, maka Eno diam-diam memberikan kode kepada Alim dan membuka sedikit gerbang ketika kondisi sepi. Malam itu keduanya sempat bermesraan. Namun nampaknya Alim ingin sesuatu yang lebih. Ia minta kepada Eno untuk melakukan hubungan badan. Namun Eno kala itu menolaknya. Eno mengaku takut jika nanti dirinya sampai hamil. Meski Alim minta berulang kali, malam itu Eno tetap menolaknya. Dalam beberapa sumber lain menyebut, Eno mengatakan kepada Alim jika ia sudah dijodohkan. Hal yang semakin membuat Alim menjadi kesal. Karena kesal, Alim akhirnya keluar dari mes. Di saat keluar itulah ia kepergok dengan 2 orang pria. Orang yang tak lain adalah Arif dan Imam. Arif bertanya kepada Alim, "Lu ngapain di sini?" "Habis ketemu sama Indah." "Indah siapa?" Arif kembali bertanya karena ia merasa tak ada yang namanya Indah. Keduanya pun terus menginterogasi Alim, namun tetap tak mengetahui orang yang dikatakan sebagai Indah. Usut punya usut, rupanya Eno mengenalkan dirinya kepada Alim adalah sebagai Indah. Yang sungguh sangat kebetulan dari pertemuan ketiganya, meski semuanya tak saling mengenal. Baik Alim, Arif maupun Imam, ketiganya sama-sama menyukai Eno. Arif adalah seorang helper, dan kebetulan operator adalah Eno. Kadang ketika kerja Eno kerap mengejek Arif hitam dan pahit. Meski hanya candaan, namun Arif rupanya tersinggung. Arif juga pada akhirnya tak berani untuk mengungkapkan perasaannya. Sementara Imam juga menyukai, bahkan sudah puluhan kali mengirim SMS. Namun Eno tak begitu menggubrisnya. Hal itu membuat Imam sakit hati. Dan jelas untuk Alim, ia adalah pacar dari Eno. Namun ketika bertemu dengan Arif dan Imam, Alim dalam keadaan jengkel karena ditolak untuk melakukan hubungan. Kembali ke pertemuan ketiganya di tengah malam, Arif dan Imam menyuruh Alim untuk masuk ke dalam dengan diikuti oleh mereka. Kedua pria itu penasaran siapa yang dikatakan bernama Indah. Namun kesaksian dalam persidangan juga sumber lain menyebut, yang mengajak ke dalam justru adalah Alim. Alim menceritakan kesal karena permintaannya berhubungan ditolak. Jika hal ini benar, maka Alim adalah dalang sebenarnya. Singkat cerita, ketika pintu kamar dibuka, ternyata yang dikatakan Indah adalah Eno. Eno kala itu tidur hanya menggunakan tank top. Muncullah niat jahat karena ada kesempatan. Imam langsung membekap Eno, diikuti dengan Arif yang melakukan aksi keji. Imam terus membekap hingga Arif selesai melakukan aksinya. Sementara Alim, kala itu diminta untuk mencari pisau di dapur. Namun bolak-balik mencari, Alim tak bisa menemukannya. Ia malah kembali dengan membawa sebuah cangkul. Entah apakah tujuannya memang untuk menghabisi Eno. Imam yang masih menahan tubuh Eno menyuruh Alim untuk ayunkan cangkul di kepala. Percikan merah tersebar ketika cangkul tepat mengenai. Alim bahkan hampir muntah dan pusing karena hal itu. Ia pun keluar dari kamar mes. Pasca aksi yang mereka lakukan, ketiganya kemudian berniat untuk kabur. Namun kala itu Alim masih sempat mengambil HP Eno untuk menghilangkan jejak, juga ke kamar mandi untuk mencuci seluruh noda merah. Sebelum pergi, Arif menggembok kamar Eno dari luar. Kunci kemudian dibuang ke dalam ventilasi. Dan keesokan paginya lah, Eno dicari oleh ketiga rekannya, yang notabene adalah teman satu mesnya. Hingga pada akhirnya ditemukan dalam kondisi memprihatinkan. Ketika jenazah Eno sudah dievakuasi oleh tim kepolisian, polisi datang ke keluarga untuk menjemput sang ibu bernama Mahfudoh, juga sang kakak bernama Dita. Mereka diminta ikut tanpa diberitahu apa yang terjadi. Perasaan tak enak langsung dirasakan oleh sang ibu. Bukan tanpa alasan, belakangan sang ibu seolah mendapat firasat juga tanda-tanda, seperti kerap mendengar suara burung hantu, juga melihat gelagat Eno yang berubah. Dan ketika sampai di Mapolda Metro Jaya, barulah polisi menjelaskan dengan perlahan apa yang terjadi. Seketika membuat keluarga menjadi histeris.
Eno diketahui masih pulang bertemu keluarga di tanggal 6 Mei. Kala itu adalah hari Jumat. Sang ayah datang ke kamar mes milik Eno dan menjemputnya untuk pulang. Di rumah Eno sempat curhat beberapa masalah kecil. Disitulah sang ibu merasa ada yang berbeda. Eno memang kerap pulang tiap minggunya. Sang ayah Arif mengatakan bahwa Eno selalu bertanya apa kebutuhan keluarga. Namun Arif menyuruh untuk menabung saja. Karena sang ayah tak pernah minta untuk kebutuhan keluarga, kadang Eno yang dengan sendirinya membelikan sang ayah rokok, juga memberikan uang saku dan makanan ke adiknya. Di mata keluarga, Eno adalah anak yang penyayang. Kini Eno telah pergi untuk selamanya. Keluarga hanya berharap pelaku dihukum seberat-beratnya. Dalam persidangan perdana yang berlangsung di tanggal 7 Juni 2016, tak ada penyesalan yang dialami oleh para pelaku. Mereka merasa tidak bersalah. Motif yang dijelaskan oleh ketiganya kurang lebih sama, yaitu dendam dan sakit hati. Di tanggal 16 Juni 2016, Rahmat Alim yang menerima vonis pertama. Ia menerima vonis penjara selama 10 tahun. Padahal diduga Alimlah yang mengajak kedua pelaku lain untuk masuk ke dalam kamar mes. Alim menerima vonis tersebut karena ia masih di bawah umur. Masa pun protes dengan putusan dari hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Apalagi Alim hingga saat itu tidak mengakui bahwa ia bersalah. Namun meski menerima vonis yang termasuk ringan, keluarga Alim tetap mengajukan banding, meminta hukuman yang lebih ringan dari vonis yang diberikan. Alim bahkan sempat mengatakan dalam pengadilan bahwa ia tidak merasa membunuh. Sementara untuk dua tersangka lainnya, yaitu Arif dan Imam, keduanya dijatuhi vonis mati di tanggal 8 Februari 2017. Beberapa hal yang memberatkan keduanya: terbukti sah melakukan aksi terencana, tidak merasa bersalah dan menyesal, tidak kooperatif dan dikatakan sangat berbelit. Namun meski sudah menerima vonis tersebut, admin tidak menemukan informasi yang memberitakan terkait eksekusi keduanya. Sehingga jika teman-teman mengetahui informasi lainnya atau ada kesalahan dalam video, silahkan berikan komentar kalian. Sampai di sini kisah dari admin. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.